Wahai saudara, apa yang kalian ketahui mengenai polisi menemukan sebuah berangkas besar di kafe Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri dalam penyelidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan merupakan bagian dari joint investigation yang menangani 3 perkara, termasuk dugaan korupsi terkait PT Asabri dan proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI secara keseluruhan. Nah, setelah penemuan di brankas di kafe di Clan Signature di Cipete, tiba-tiba personal TNI melakukan pengamanan ekstra di kediaman Jampitsus Febri Ardiansa. Ada apa dengan semua ini? Nah, kalau kita lihat, Febri sebelum menjabat Jampitsus, Febri berada di jajaran penyelidikan pidana khusus Kejaksaan Agung. Dalam posisi tersebut, ia pernah menangani sejumlah perkara korupsi. Sejumlah perkara yang pernah ditangani pada masa karirnya di bidang pidana khusus antara lain perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, perkara korupsi PT Asabri, perkara korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara, perkara korupsi lain yang ditangani bidang pidana khusus Kejaksaan Agung. Pada Januari 2022, Febri dilantik sebagai Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Jabatan tersebut berada di bawah Kejaksaan Agung dan menangani perkara pidana khusus, termasuk korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebelum penggeledahan dilakukan di Cafe di Clan Signature di Cipete, di tanggal 19 Mei 2024, si Febri Ardiansyah ini pernah diuntit oleh Densus 88 anti teror pihak Polri. Nah, jadi gini sayang, kalau kita lihat memakai perspektif logika negara, bagaimana bisa Polri dia lebih mendominasi daripada lembaga KPK? Nah, dengan dominasinya Polri dalam kasus ini, kita lihat bahwa memang ada keterkaitan mengenai kasus penangkapan beberapa tokoh penting di pihak Polri, para bintang yang terlibat dalam korupsi makanan bergizi gratis. Nah, kalau kita lihat, si Febri Ardiansyah ini, dia adalah salah satu tokoh penting di Kejaksaan Agung, menjabat Jampitsus dari tahun 2022 di masa Jokowi sampai 2026 di masa Prabowo. Bayangkan saja bagaimana permainan yang dimainkan dari salah satu tokoh penting Kejaksaan Agung ini, di mana saya melihat bahwa si Febri ini dia tahu bahwa posisi dia cukup strategis, bagaimana dia memainkan peran penting terhadap persoalan hukum maupun dinamika hukum yang ada di negara ini. Nah, si Febri Ardiansyah ini, kalau kita lihat flashback ke era-era Jokowi, di masa-masa Jokowi, Kejaksaan Agung ini kurang lebih mendominasi di dalam pemerintahan. Nah, di era-era Prabowo ini, Kejaksaan Agung lebih mendominasi dalam perkara-perkara korupsi. Nah, ini yang menarik. Menariknya kenapa? Kasus MBG ada keterlibatan dengan beberapa oknum dari pihak Polri maupun juga TNI, ini yang menarik. Nah, kalau kita lihat pola dan skema daripada Febri Ardiansyah dalam melakukan pencucian uang di kafe di Clan Signature di CPT, dia memakai pola yang dimana pola-pola mafia. Si Febri ini dia cukup memahami pola dan siklus daripada pemerintahan sehingga dia paham bagaimana menghasilkan duit di dalam posisi dan jabatan dia yang sementara diemban. Si Febri Ardiansyah ini dia memahami pola siklus permainan pemerintahan, di mana dia paham bahwa pihak instansi Polri ini dia punya tugas dan tanggung jawab itu sebagai pagar sosial agar masyarakat ini berada di dalam aturan dan rel hukum yang sesuai. Nah, untuk itulah yang menulis kronologi cerita untuk bisa naik di persidangan itu adalah pihak kepolisian. Makanya mereka mau menulis siapa pahlawan dan siapa penjahat itu tergantung dari pihak penyelidikan Polri. Nah, sedangkan kejaksaan ini dia ibarat yang menentukan nasib begitu. Keadilan di situ, di mana dia ini yang menegosiasikan
benar dan salahnya itu dari pengadilan. Makanya dia manfaatkan posisi dia agar bagaimana dia menjual nasib seseorang di dalam kafe tersebut, sehingga apa, dia dibayar juga sesuai nasib yang ditentukan di dalam kafe itu. Menariknya, di kasus makanan bergizi ada beberapa oknum jenderal yang terlibat dalam korupsi tersebut, dan itulah yang bagaimana membuat antara budaya senior dan junior tidak akan terpisahkan, kan begitu. Kalau junior ada masalah, pasti senior juga bantu. Nah begitu pula juga kalau senior ada masalah, pasti junior bantu. Itu sifat naluriah di dalam beberapa instansi kemiliteran maupun juga kepolisian. Nah, berangkat daripada sifat naluriah tadi, bahwa senior dan junior, inilah yang membuat penggeledahan di Cipete, di kafe Declan Signature terjadi. Karena apa? Kejaksaan ini memegang kartu penting, dan juga pihak Polri ini sementara menahan juga kartu penting. Nah, alasan kenapa sampai bisa ada pengamanan ekstra yang berada di rumah kediaman Jampitsus Febri Ardiansa, ini yang menarik. Menariknya kenapa harus ada pengamanan ekstra dari pihak TNI? Satu hal yang harus kalian ketahui, si Jampitsus ini dia menjabat dari tahun 2022 sampai 2026. Jadi kalau pengamanan yang dilakukan TNI itu antara lain, asumsi saya bahwa apa, banyak juga para jenderal, para bintang yang terlibat di dalam kasus-kasus besar. Hanya saja dengan pengamanan yang dilakukan oleh TNI ini ada space waktu untuk bagaimana menghancurkan alat bukti, barang bukti, orang-orang yang terlibat di dalam kasus-kasus besar. Karena ini pertaruhan para bintang, dan yang bisa menyelesaikan konflik internal para elit politik ini hanya seorang presiden selaku eksekutif, pimpinan tertinggi. Saya yakin Prabowo harus cepat mengatasi ini, karena ini juga mengancam stabilitas perpolitikan dan ekonomi yang akan terjadi di dalam Indonesia. Next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar. Halo saudara yang ingin mau mudah memahami konsep perpolitikan global, bisa dengan membeli buku saya atau bisa dengan memesan buku saya yang berjudul Politik Mafia. Bisa dengan cek di biografi profil saya dan menghubungi saya. Oke, terima kasih.